tadi Mas Zainal mengatakan bahwa lembaga independen itu semestinya itu inisiatif dari rakyat gitu ya. Kalau bicara rakyat berarti ada hubungannya dengan konstitusi atau katakanlah itu kita sebutlah dengan demokrasi konstitusi. Cuman masalahnya adalah prosedur dikeluarkannya sebuah lembaga independen itu kan berasal dari satu prosedur di mana ada pemilihan umum. Rakyat sudah mendelegasikan wakilnya di DPR, kemudian harusnya DPR lah yang membuat itu. Nah, kalau misalnya itu inisiatifnya berasal dari rakyat, apakah ini saya bisa katakan bahwa rakyat itulah yang membuat sebuah lembaga independen, sementara wakilnya itu sendiri tidak bisa memenuhi harapan ideal membuat sebuah lembaga independen. Kira-kira bagaimana, Mas? Em, Sebenarnya tidak sepenuhnya tepat ya ketika saya mengatakan bahwa rakyat yang membentuknya. Biasanya berbasis pada kebutuhan rakyat, Hmm. bukan berarti rakyat yang membentuknya. Nah, di beberapa buku teori itu menyebutkan bahwa lembaga negara independen itu seperti masyarakat sipil yang diberikan senjata negara, yang atau dibuat menjadi seperti negara. Jadi sebenarnya dia adalah lembaga masyarakat sipil yang kemudian diberikan baju negara. Hmm. Ya, itu sebabnya disebut sebagai cabang keempat. Di banyak teori, buku-buku teori mengatakan lembaga negara independen itu adalah cabang keempat selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang Hmm. disebut dengan independent agencies. Ada banyak teori, buku-buku teori misalnya Jack Wood, ada kemudian Ackerman, ada kemudian Sindiska, ada banyak sekali yang menyebutkan bahwa itu adalah cabang keempat itu maksudnya dalam beberapa hal orang yang mengatakan bahwa ya masyarakat sipil yang kemudian diberi baju negara. Kenapa di masyarakat sipil diberi baju negara? Karena ketidakpercayaan pada negara yang lama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ketika lembaga negara independen itu hadir, tentu harus melalui sebuah proses legislasi, ya kan? Hmm. Karena pemegang kedaulatan memang ada di tangan rakyat, tapi dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar, dan menurut Undang-Undang Dasar pemegang kuasa legislasi pembentuk undang-undang itu adanya di pemerintah dan DPR. Nah, Hmm. makanya seperti layaknya di berbagai negara, termasuk Amerika, yang membentuk suatu lembaga negara independen itu adalah undang-undang hasil buatan Kongres misalnya kalau di Amerika, sedangkan di Indonesia adalah hasil buatan eksekutif dan legislatif, Hmm. DPR, DPD, dan uh, pemerintah. Nah, bahwa kritik kita atau kritik saya pada saat itu adalah, oke, dia dilahirkan oleh sebuah proses legislasi, tapi sayangnya tidak dibuat cetak biru yang baik. Hmm. Cetak birunya nggak ada, sehingga terkesan tambal sulam, sekedar terkesan asal lahir, begitu saja. Dan sampai sekarang kita dapatkan imbasnya ya, karena kemudian ada ketidakjelasan seberapa independen sih sebenarnya lembaga negara independen. Dulu Hmm. misalnya KPK diindependenkan seindependen-independennya, tapi kemudian seiring dengan perubahan Undang-Undang KPK 1919, KPK menjadi tidak lagi independen seperti itu. Hmm. KPK malah menjadi lembaga yang berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Hmm. Nah, artinya apa? Saya pikir Indonesia dalam konteks pembuatan lembaga negara independennya itu masih dalam proses, ya, dalam proses untuk menyesuaikan sejauh mana sih atau seberapa jauh sih independensinya itu harus dilakukan. Karena dibuat tanpa cetak biru yang baik, ya, sehingga yang namanya lembaga negara independennya itu sendiri kayak mengalami beda-beda, ya, mengalami pembedaannya banyak sekali jenisnya. Saya bahas dalam disertasi itu termasuk karena sudah diterbitkan ya oleh Raja Wali Grafik itu. Situ saya bahas bagaimana kemudian lembaga negara independen ini mengalami ketidaksamaan konsep. Hmm. Misalnya tanpa sadar lembaga negara itu terjadi kasta kata di antara lembaga negara.
ada kasta yang tinggi Brahma itu misalnya kayak KPK, KY, Komnas HAM itu yang tinggi, tapi ada juga lembaga negara independen yang kastanya itu agak di bawah gitu. Ya, tidak mengalami kasta yang tinggi karena ya kasta yang tinggi ini karena tidak terlalu diperhatikan publik, kemudian tidak mendapatkan pendanaan yang berarti dari negara, ya kan? Jadi itu yang Baik. saya bilang penataan lembaga negara independen itu menjadi sangat penting.